Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul matriks. Materi ini adalah materi matematika wajib untuk siswa SMA ataupun MA kelas 11 ya. Oke, baik, langsung saja saya akan mulai menjelaskan dari pengertian matriks itu sendiri. Nah, ini sudah saya siapkan. Matriks adalah kumpulan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris-baris dan kolom-kolom. Kemudian, sebuah matriks biasanya diberi nama. Nama sebuah matriks menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Oke. Baik, perlu diingat lagi ya bahwa matriks adalah kumpulan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi kalau ada kumpulan bilangan berbentuk lingkaran ataupun segitiga, nah itu bukan matriks gitu ya. Oke, kita lihat contoh matriks itu sendiri. Nah, ini contoh matriksnya. Oke. Ini adalah contoh matriks. Nah, ini matriks A. Matriks A ini bentuknya persegi karena barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Kemudian ini matriks P, ini bentuknya persegi panjang karena antara baris dan kolomnya tidak sama gitu ya. Dan ini juga matriks persegi panjang karena baris dan kolomnya juga tidak sama. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa ini yang berada di dalam sini ini disebut elemen-elemen matriks gitu ya. Nah, misalnya min 2. Min 2 ini adalah elemen pada baris pertama, kolom pertama gitu ya. Nah, ini kan baris, kemudian kalau dari atas ke bawah itu kolom. Nah, oke, kita tandai dulu ya. Ini kita disebutnya baris. Baris. Oke, kalau yang ke bawah ini disebutnya kolom. Gitu ya. Kolom. Oke. Nah, kalau misalnya min 2 ini adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, biasanya ditulis seperti ini ya. Kita ganti warna. Oke, sini. A1, 2. Nah, itu unsurnya adalah min 2. Dia baris pertama, kolom pertama. Kalau A22 itu sama dengan 5 ini ya, 5. Karena apa? Karena dia baris kedua, kolom kedua. Kalau misalnya A12 itu sama dengan 3. Karena dia baris pertama, kolom kedua. Oke, gitu ya. Dan ini misalnya yang X. Oke. X, kita cari X misalnya 2, 3. Berarti baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, ini ya, baris kedua, kolom ketiga. Nah, berarti ini. Ini ya, baris kedua, kolom ketiga, sama dengan 0. Kemudian misalnya lagi X 3, 3. Berarti baris ketiga, kolom ketiga. Berarti yang ini ya. Yang ini, 2, sama dengan 2. Jadi seperti itu. Itu untuk letak atau unsur atas unsur elemen-elemen yang ada pada matriks gitu ya. Dan saya rasa jelas untuk elemen-elemen yang ada pada matriks ini dan letaknya gitu ya. Nah, yang perlu lagi kita ini kan bahwa ordo ya, ordo. Perlu saya jelaskan apa itu ordo. Ordo itu adalah ukuran matriks dari baris kali kolom. Nah, contohnya yang A. Yang A ini ordonya adalah 2 kali 2. Matriks A, matriks A gitu ya. Itu ordonya adalah 2 kali 2. Oke, kenapa? Karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Kalau matriks P itu ordonya adalah 3 kali 2. 3 kali 2. Itu artinya apa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini kan barisnya ada 3. Kolomnya ada 2. Kalau matriks X, ordonya adalah barisnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, ada 4 baris. Kemudian kolomnya ada 3, berarti 4 kali 3. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah tahu ini adalah contoh matriks. Kalau ini tadi matriks persegi ya. Ini matriks persegi, ini persegi panjang, ini matriks persegi panjang. Kemudian
unsur atau letak elemennya ini tadi ditandai dengan baris kolom gitu ya. Kemudian ordo itu adalah baris kali kolom, ukuran dari matriks itu sendiri. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ke ini ya, ke jenis matriks. Oke, ini sudah saya siapkan. Nah, jenis matriks pertama matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang berordo 1 kali n, dengan kata lain matriks tersebut hanya memiliki satu baris. Nah ini ya, dia hanya memiliki satu baris. Ordonya adalah 1 kali n. Jadi kolomnya terserah berapa, yang pasti barisnya hanya ada 1. Nah itu disebut matriks baris. Yang kedua jenisnya adalah, oke kita cari lagi. Nah, yang kedua ini ya, di sini. Oke, udah saya siapkan. Matriks kolom. Oke, ini ya. Matriks kolom adalah matriks yang berordo M kali 1. Dengan kata lain, matriks tersebut hanya memiliki satu kolom. Nah, dia hanya memiliki satu kolom, terserah barisnya ada berapa. M kali 1, gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks persegi. Oke, ini perlu kita garis bawahi bahwa dia harus matriks persegi gitu ya. Ini matriks persegi di sini ya. Persegi. Bentar. Nah, ini kita tandai. Dia harus matriks persegi nih. Kuncinya ya. Kita tandai. Oke. Matriks persegi yang dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain 0. Jadi syaratnya adalah diagonal utama. Yang mana sih diagonal utama? Nah, ini. Ini diagonal utama namanya. Nah, ini diagonal utama. Oke, kita tandai ya. Sebentar, saya ganti warna dulu, misalnya pakai ini. Nah, ini diagonal utama namanya. Ini ya. Oke, itu dia diagonal utama. Sama kayak ini tadi. Ini. Nah, ini diagonal utama nih. Nah, ini juga diagonal utama. Oke, gitu ya. Nah, sekurang-kurangnya diagonal utama itu ada satu bilangan yang bukan 0. Kalau ini sudah jelas. Nah, ini ya. Dan ini contohnya nih. Nah, ini matriks diagonal namanya. Jadi yang penting unsur yang lain itu 0 dan unsur pada diagonal utama atau elemen pada diagonal utama itu sekurang-kurangnya ada satu elemen yang bukan 0. Jadi itu adalah matriks diagonal. Gitu ya. Yang penting dia matriks persegi, kemudian pada diagonal utamanya sekurang-kurangnya elemennya adalah bukan 0 gitu ya. Kemudian berikutnya adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks persegi dengan seluruh elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Matriks identitas biasanya disimbolkan dengan huruf I, yaitu ya gini. Kenapa I3 di sini? Karena ukurannya 3 kali 3 gitu ya. Ini ordonya 3 kali 3, biasanya ditulis I3 gitu. Dan seluruh diagonal utamanya unsurnya adalah atau elemennya adalah 1. Kemudian yang ini I4 karena ukurannya 4 kali 4 ya. Nah, jadi nanti kalau I4 berarti maksudnya adalah matriks diagonal dengan ukuran 4 kali 4. Kalau I3 berarti matriks diagonal, matriks identitas ya. Matriks identitas dengan ukuran 3 kali 3. Kalau I5 berarti matriks identitas dengan ukuran 5 kali 5 gitu ya. Seluruh anggota diagonal utamanya adalah 1. Nah, ini kuncinya gitu ya. Oke, saya rasa jelas itu matriks identitas. Kemudian nah yang terakhir ini matriks transpose. Matriks A transpose, ini A dilambangkan AT gitu ya. Matriks A transpose yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari matriks A sebagai kolom yang bersesuaian untuk AT. Nah, oke, saya tuliskan contohnya di sini. Oke. Contohnya sini ya. Oke, misal matriks A-nya adalah 3, 5, 0, 1. Nah, saya tulis yang ukuran 2 kali 2 dulu. Maka A transpose-nya kita menuliskan yang baris tadi jadi kolom. Nah, jadi 3, 5 gitu ya.
0, 1. Oke. Kemudian contoh lain misalnya matriks P. Matriks P misalnya 2, 1, 0, 1, min 1, 2. Misalnya gitu. Maka P transposnya sama dengan yang baris kita tulis jadi kolom. 2, 1, 0, 1, min 1, 2. Oke, gitu ya. Nah, kemudian misalnya lagi terakhir, X sama dengan 3, 2, 0, 1, min 1, 4. Misalnya gitu. Maka X transposnya sama dengan, nah yang baris tadi kita tulis jadi kolom. Oke, sebentar. Baris kita tulis jadi kolom. 3, 0, min 1 ya, min 1, 2, 1, 4. 2, 1, 4. Oke. Nah, seperti itu. Itu adalah matriks transpos. Oke, baik, demikian mungkin penjelasan saya untuk materi matriks ini pada bagian pertama. Nanti juga akan saya lanjutkan lagi materi matriks ini pada bagian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa terus dukung channel saya dengan like, share, dan subscribe-nya agar saya terus bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran agar dapat kita gunakan dalam belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.